Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta sekalian, jadi pada session ini saya akan menyampaikan tentang materi masalah narkoba dengan judul pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba. Kita lihat di sini bahwa Indonesia darurat narkoba, yang mana ini adalah juga statement dari Bapak Presiden Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu telah disampaikan. Indonesia tidak boleh sedikit pun memberikan toleransi pada penjahat narkotika yang selama ini telah membuat anak bangsa mati sia-sia. Seluruh jajaran dari pusat hingga daerah agar berada dalam satu garis berperang melawan narkoba. Masalah darurat narkoba sebenarnya bukan bangsa Indonesia saja, tetapi hampir seluruh negara mengalami hal yang sama. Seperti saat ini yang kita lihat, seluruh negara juga mengalami masalah pandemi COVID-19. Terkait dengan Indonesia darurat narkoba, hal tersebut dapat kami sampaikan seperti berikut. Yang pertama adalah kita lihat di sini, geografis yang terbuka menyebabkan narkoba mudah dan masuk menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Seperti kita ketahui, Indonesia dengan luasnya wilayah perairan atau wilayah laut, sehingga di sini sangat memungkinkan untuk masuknya narkoba melalui jalur laut. Seperti untuk di Sumatera bisa masuk melalui dari wilayah Laut Cina, kemudian untuk Sulawesi berbatasan dengan Filipina, kemudian untuk Kepulauan Riau berbatasan dengan wilayah Singapura, kemudian untuk Bali kita bisa lihat berdekatan dengan wilayah Australia. Dan tentunya saat ini kita bisa lihat dengan masuknya narkoba yang jumlahnya ratusan kilo hingga sampai per ton, tentu tidak bisa menggunakan sarana udara, tetapi pasti menggunakan sarana laut, yaitu menggunakan kapal. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa peredaran gelap narkoba bukan hanya menyasar orang dewasa dan remaja, melainkan juga anak-anak. Dari data yang ada di kepolisian ataupun yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional, bahwa remaja, anak-anak pun sudah terpapar kepada masalah narkoba. Kemudian juga di sini kita lihat dengan demografis yang sangat besar, yaitu kurang lebih 260 juta jiwa, ini menjadi pasar potensial peredaran gelap narkoba. Artinya dengan jumlah penduduk yang cukup banyak ini, bila mana tidak bisa mengantisipasi terhadap penyalahgunaan narkoba, akan bisa jadi menjadi sasaran dari para pengedar untuk menjadi pengguna. Selanjutnya, kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba mencapai 84,7 triliun rupiah, yaitu dari biaya private dan sosial. Ya, artinya seperti katakanlah orang yang sudah terpapar, kemudian untuk direhabilitasi, ya, walaupun BNN menyediakan sarana rehabilitasi dengan gratis, namun demikian, ya, tentunya negara mensupport, ya, untuk mengobati yang bersangkutan, ya, belum lagi tenaga medisnya. Nah, ini tentunya yang harus menjadi beban juga, tentunya ini yang harus kita sikapi dan harus diketahui. Kemudian masalah sistem penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jerah kepada penjahat narkoba. Ini mungkin berkaitan dengan yang paling bawah kita bisa lihat, yaitu lapas bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran gelap narkoba. Ya, artinya
undang-undang sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sudah tegas, ya, dan sanksi hukumannya sudah cukup tinggi. Namun keberagaman daripada para katakanlah penegak hukum di dalam memvonis ini masih ada perbedaan yang tentunya ini menjadi masalah juga. Kemudian modus operandi dan varian jenis narkoba yang terus berkembang. Ya, di cara pengiriman narkoba untuk masuk ke Indonesia ini yang bermacam-macam modus, nanti akan saya ceritakan kedalamannya. Kemudian disadari atau tidak, ini narkoba juga bisa sebagai mesin pembunuh massal atau silent killer yang merusak manusia, terutama fungsi kerja otak, fisik, dan emosi. Ya, mengapa ini merubah ataupun bisa merusak kerja otak, nanti juga akan saya sampaikan di dalam paparan berikutnya. Selanjutnya dengan ketegasan, ya, dan keprihatinan Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan menangani masalah narkoba yang ada di Indonesia ini, yang akhirnya Bapak Presiden telah mengeluarkan Inpres nomor 2 tahun 2020, yaitu tentang Rencana Aksi Nasional P4GN, yaitu pemberantasan, pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba periode tahun 2020 sampai 2024, di mana Inpres tersebut ini menjadi landasan, menjadi payung hukum bagi seluruh kementerian ataupun lembaga di dalam melaksanakan P4GN, dan tiap 6 bulan sekali kementerian ataupun lembaga melaporkan realisasi capaian kinerjanya kepada Presiden. Ya, artinya dalam hal ini BNN melaporkan kepada kementerian-kementerian atau lembaga yang sudah ataupun belum melaksanakan Inpres tersebut. Di dalam kaitan Inpres nomor 2 tahun 2020 ada 4 tugas yang harus dilaksanakan oleh kementerian ataupun lembaga. Yaitu yang pertama adalah melakukan sosialisasi pencegahan bahaya narkoba, seperti yang dilakukan oleh kementerian pada hari ini, ya, di mana telah melakukan sosialisasi dengan mengundang kami BNN untuk kami bisa menyampaikan tentang bahaya daripada narkoba dan pemahaman tentang narkoba. Ya, itu melakukan sosialisasi. Kemudian di kementerian itu ataupun lembaga, ya, bisa memasang spanduk-spanduk. Kemudian bila mana ada TV-TV yang ada di luar, bisa diisi konten-konten tentang pencegahan bahaya narkoba, di mana kementerian silahkan untuk mengambil konten-konten tersebut kepada kami di BNN, di Deputi Pencegahan, ya, dan itu gratis, ya, dan itu gratis kita berikan. Ya, konten akan kita update, ya, akan kita update terus. Ya, jadi pesan-pesan itu bisa dilihat di TV-TV. Kemudian yang kedua adalah membuat regulasi. Kementerian atau lembaga membuat regulasi atau aturan-aturan tentang bila mana ada pegawainya yang terpapar narkoba, apa yang harus dilakukan langkahnya. Berikutnya yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan urin di lingkungan kerjanya, yang tentunya masalah pemeriksaan urin dilakukan secara random. Tidak mungkin seluruhnya bisa ini, tetapi harus bisa dilakukan secara random ataupun secara acak. Kemudian yang keempat adalah membentuk relawan di kementerian tersebut, di mana relawan ataupun petugas-petugas tersebut bisa membantu kementerian atau lembaga untuk bisa mengawasi, jangan sampai di wilayah lingkungan kerjanya tersusupin, ya, oleh bandar-bandar narkoba yang masuk ke situ ataupun masuk ke lingkungannya. Ini terkait dengan Inpres nomor 2 tahun 2020. Selanjutnya kita bisa lihat di sini, yaitu jaringan sindikat atau masuknya narkoba dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Ini ada beberapa simbol ataupun panah, ada warna jalur merah, jalur kuning, jalur hijau, dan jalur biru.
Saya terangkan dulu tentang jalur merah. Jalur merah ini ya adalah masuknya metamfetamin atau sabu yang dari China. Jadi untuk sabu ya, untuk narkoba jenis sabu memang ahlinya pemasaknya adalah dari negara Cina. Ya. Dimana dari Cina masuk ke Indonesia ya, seperti kita lihat di sini masuknya juga melalui wilayah perairan. Ya. Kemudian juga MDMA yaitu yang kuning. Yang kuning ini adalah seperti ekstasi. Ini adalah jalur MDMA yang mana ekstasi pemasaknya ataupun ahlinya dari Amsterdam. Ya. Ini juga kita lihat di sini masuk dari wilayah Eropa yaitu dari Amsterdam. Kemudian untuk jalur ataupun panah warna hijau seperti kita lihat di sini, ini adalah jalur ganja yang kita ketahui sendiri bahwa ganja berasal dari Aceh. Ya. Terkait dengan masalah jalur ganja yang dari Aceh, saat ini BNN sudah melakukan reprinting, ya, atau mengubah, ya, sudah memberantas, sudah mengungkap beberapa kebun-kebun ganja ataupun ladang-ladang ganja yang sudah disita, sudah di reprinting, dan saat ini ditanam kembali yang tadinya ladang ganja menjadi ladang kopi ataupun jagung. Ya, ini kalau tidak salah sudah hampir 15 ataupun 20 hektar yang sudah di reprinting ya menjadi tanaman kopi ataupun jagung di sini. Kemudian adanya jalur biru, wilayah jalur biru yaitu jalur NPS, yaitu New Psychoactive Substances atau narkoba sintetis. Itu juga sama dari wilayah Cina. Ini ya sebagai gambaran tentang masuknya narkoba dari luar negeri masuk ke Indonesia. Selanjutnya bisa kita lihat di sini yaitu situasi saat ini. Ya, jadi walaupun situasi pandemi Covid, bisa lihat mereka masih menjalankan bisnisnya. Ya, bisnis narkoba tetap berjalan di tengah pandemi Covid. Ini berita-berita yang sampai saat ini masih bergulir. Nanti juga akan saya sampaikan seperti apa mereka memasukkan ya narkoba dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya para peserta sekalian, saya akan menyampaikan ya secara mendasar hal yang mendasar pemahaman tentang masalah narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba singkatan daripada narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya atau bahan-bahan berbahaya lainnya. Pertama, masalah narkotika. Bahwa narkotika ini adalah umumnya bahan dasarnya adalah dari tanaman. Ya, sekali lagi, kalau untuk narkotika itu bahan dasarnya adalah dari tanaman. Seperti kita lihat sendiri, ya tentunya ganja. Kemudian ada namanya heroin. Ya, heroin ini walaupun pupuk, tetapi asalnya adalah juga dari tanaman. Itu biasanya ladangnya ada di Afghanistan. Ya, di mana yang tadinya tanaman kemudian diolah, diekstrak menjadi pupuk. Ya, pupuknya seperti susu tapi warnanya tidak putih, agak kecoklatan. Ya. Kemudian juga ada namanya kokain. Kokain yang berasal dari Kolombia. Ya, itu yang para peserta mungkin pernah melihat di bioskop ataupun di film-film, ya, entah tentang film gangster ataupun lainnya. Ada bubuk yang ditaruh di meja, ada sekitar 4-5 strip ditaruh di meja, kemudian dihirup dengan menggunakan alat pengisap ataupun uang yang digulung seperti pipet, seperti pipa yang plastik itu, kemudian dihirup melalui hidung. Itu namanya kokain. Itu juga sama, kokain ini asalnya berasal dari tanaman yang kemudian diekstrak, diolah menjadi bubuk. Kalau kokain itu warnanya seperti susu, putih susu. Kemudian baknya, yaitu bahan adiktif lainnya, ini adalah seperti ya yang dilakukan dihirup oleh anak-anak, yaitu menggunakan lem iPhone. Kemudian juga thinner. Ya, kemudian juga minuman keras, ini juga sama, ini bahan adiktif lainnya di sini. Nah, secara umum narkoba ini
adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di sini, ya, yang perlu saya garis bawahi, ini bisa merubah kesadaran dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ya. Selanjutnya, saya sampaikan juga ya tentang narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, di mana narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Golongan 1 adalah yang tidak digunakan dalam pengobatan. Ya, contohnya adalah heroin atau puto, kemudian ganja, kokain, opium, amfetamin, metamfetamin, sabu, MDMA, dan lainnya. Kemudian untuk golongan 2 adalah digunakan dalam pengobatan seperti morfin, petidin, metadon. Jadi golongan 2 dan 3 ini dalam pengobatan. Tentunya para peserta menanyakan, loh berarti narkotika digunakan dalam pengobatan? Benar. Di dalam undang-undang juga diatur ya, bahwa untuk narkotika digunakan dalam pengobatan yang tentunya kadarnya sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Ya, contohnya yang golongan 2 untuk morfin, ya, itu juga sama. Bius itu juga mengandung, tetapi kadarnya adalah sudah ditentukan. Sekali lagi, bahwa kadarnya sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan sehingga itu tidak menimbulkan ketergantungan. Kemudian obat-obatan yang digunakan seperti dalam kodein, etiljonin ini ya, seperti obat batuk. Obat batuk juga mengandung tetapi sedikit. Makanya kalau mengandung minum obat batuk pasti agak mengantuk ya, karena itu mengandung. Tetapi jangan khawatir bahwa itu sudah disahkan dan sudah diketahui oleh Kementerian Kesehatan. Ya, ini karena memang diatur narkotika yang untuk pengobatan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Selanjutnya, efek penyalahgunaan zat daripada narkoba. Ada 3 efeknya, yaitu halusinogen, depresan, dan stimulan. Untuk halusinogen ya adalah bila menggunakan LSD ya, kemudian menggunakan meskalin peyote, kemudian ganja, ekstasi, dan magic mushroom. Halusinogen ini artinya efeknya adalah bisa membuat halusinasi yang semu ya, ketika kandungannya masuk timbul halusinasi. Ya. Kemudian depresan. Ya, depresan yaitu apabila menggunakan alkohol, inhalasia, metadon, opiat atau morfin, heroin, sedatif, hipnotik, dan ganja juga. Kemudian yang stimulan yaitu apabila menggunakan amfetamin, metamfetamin, kokain, dan MDMA. Ketiga efek ini adalah baik halusinogen, depresan, dan stimulan. Ini sangat membahayakan bagi penggunanya. Ya, karena semua ya, saya sampaikan, ketika orang menggunakan narkotika jenis apapun, itu yang diserang pertama kali adalah sel saraf pusat otak. Ya. Jadi kita bayangkan kalau sel saraf pusat otak ini ibarat sebuah negara, itu pusat pemerintahannya. Jadi kalau pusat pemerintahannya sudah dilumpuhkan, efeknya pasti seluruh badan ya, ini akan terganggu. Ya, contoh ya yang saya pernah sampaikan beberapa kali tiap ini, mungkin masih teringat para peserta dengan adanya kejadian seorang perempuan yang membawa mobil yang menabrak pejalan kaki di pagi hari, di mana TKP-nya atau tempat kejadian perkaranya adalah di Tugu Tani. Yang bersangkutan ini menggunakan narkoba dari beberapa jenis. Ya, kalau tidak salah malam ketika jam-jam 7, jam 8 mereka masuk ke hotel dulu, kumpul dengan temannya. Mereka menggunakan sabu. Ya, sesudah menggunakan sabu hampir kurang lebih 2 jam, kemudian jam 10 atau setengah 11 mereka bergeser ke tempat hiburan, ke salah satu diskotik. Yang bersangkutan menggunakan ekstasi. Sesudah menggunakan ekstasi sampai dini hari,
baru mereka kembali lagi ke hotel, kemudian mereka menggunakan ganja, ya, juga menggunakan ganja, kemudian juga menggunakan minum pil Happy Five, ya. Dari 3 atau 4 macam yang digunakan, kemudian sekitar jam-jam 7 atau jam 8 yang bersangkutan pulang mengemudikan mobil. Nah, itulah karena pengaruh narkotikanya masih ada di dalam tubuhnya, sehingga mereka hilang kesadarannya, yaitu tadi timbul halusinogen, yang dimana halusinasinya dia pada saat mengemudi di daerah Tugu Tani, itu pandangan di matanya yang dia lihat itu jalan sepi, tidak ada orang. Padahal di situ banyak pejalan-pejalan kaki ataupun orang olahraga di sekitar situ, sehingga nabrak beberapa orang, ya, yang sampai meninggal dunia. Baru mobil itu berhenti ketika menabrak ada satu tiang beton, ya, yang cukup kuat, sehingga itu mobil berhenti. Ya, pada saat yang bersangkutan menabrak itu merasa mengakui tidak melihat orang, jalanan sepi. Dan menurut pengakuan yang bersangkutan juga bahwa dia jalan pelan, padahal mobilnya, gigi mobilnya pada saat berhenti saja itu giginya masuk di dalam perselen gigi 5. Ya, jadi kita bisa bayangkan dengan kecepatan yang cukup tinggi dia menabrak beberapa orang sampai ada yang meninggal, beberapa orang kesadarannya tidak terkendalikan. Karena timbul ini tadi ada halusinogen, deposan dan stimulan. Jadi kuat dia untuk meleknya, tetapi timbul halusinasi. Nah, ini yang sangat membahayakan. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain, ya, terkait dengan orang timbul halusinogen, di mana dia masih ada pengaruh narkoba, kemudian dia katakanlah di apartemen, keluar dia di lobi, ya, yang bersangkutan melihat di bawah itu kolam renang, ya, pandangan yang bersangkutan itu kolam renang, padahal itu adalah lapangan parkir, ya, karena itu tadi dirubah, ya, fungsi kerja otaknya berubah, pandangannya juga berubah, ya, sehingga yang bersangkutan ingin berenang. Ya, akhirnya loncat dari apartemen mungkin di ketinggian 20, lantai 20, ya, akhirnya wassalam, ya, karena di bawah lapangan parkir. Nah, ini masih banyak kejadian-kejadian yang lain yang mungkin tidak bisa saya sampaikan satu persatu, tetapi dari 2 contoh inilah saya sampaikan, inilah bahayanya orang menggunakan narkotika. Selanjutnya, para peserta sekalian, bisa lihat di gambar ini adalah bentuk narkoba yang tentunya tadi saya katakan narkotika berasal dari tanaman seperti ini. Ini adalah kokain yang warna putih, ya, putih susu ini. Nah, kokain ini asalnya adalah dari daun koka, ya, ataupun dari koka seperti ini. Ya, itu yang ada bijinya, kemudian ada bunganya dan daunnya. Nah, daunnya inilah yang diekstrak, diolah, kemudian menjadi bubuk ataupun kristal seperti ini, bubuk putih-putih. Ya, ini narkoba paling mahal, itu 1 gramnya hampir 5 juta. Ya, 1 gram itu hanya segini, itu 5 juta. Ya, itu kokain. Yang ini sistemnya yaitu tadi menggunakan pipet ditempelkan ke hidung, inhaler, ya, menggunakan sistem inhaler. Ini kemudian kita lihat di sini, ya, ada namanya ganja. Ya, seperti kita lihat di sini, daun ganja ini seperti daun singkong. Ya, tapi kalau daun singkong ujungnya tidak bergerigi, tetapi kalau daun ganja ujungnya bergerigi. Kita lihat di sini. Nah, ini juga sama, kalau daun ganja asalnya, kalau ganja itu biasanya dibikin kretek, yaitu dirokok, ya, dibikin kretek seperti ini. Sebelah kiri ini adalah bijinya dengan daunnya, kemudian yang sebelah kanan ini adalah yang sudah dikeringkan sehingga menjadi kretek. Terkait dengan ganja ini perlu saya sampaikan kepada para peserta bahwa ganja ini mengandung namanya tetrahidrocannabinol, ya, THC. Tetrahidrocannabinol itu adalah satu zat yang cepat memabukkan. Ya.
Untuk THC-nya, ganja yang ada di Aceh itu nilainya 7 sampai 8. Cukup tinggi. Tetapi kalau ganja yang dari Burma, kemudian dari Thailand ataupun Myanmar, itu THC-nya hanya 4 sampai 5. Nah, tentunya di sini kalangan jankis ataupun pengguna-pengguna kanabis yang ada di luar negeri mencari ganja pasti ganja dari Indonesia. Ya, sangat miris memang. Indonesia dikenal dengan daun ganjanya. Nah, ini. Demikian THC ini seperti kita lihat di sini bahwa THC memengaruhi secara signifikan reseptor tertentu di otak. Ya, sekali lagi, reseptor tertentu di otak yang berakibat terhalangnya rasa dan perubahan mood. Ya, kemudian terhalangnya pergerakan dan koordinasi tubuh. Kesulitan untuk fokus berpikir dan memecahkan masalah, dan menghalangi ingatan dan kemampuan belajar. Tadi sudah saya sampaikan, menggunakan narkoba apapun jenisnya, yang diserang adalah sel saraf pusat otak di sini. Jadi kalau sel saraf pusat otak sudah terpengaruh oleh narkoba, pasti seluruh badan akan berubah. Ya, seperti tadi contoh yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Ini adalah daun ganja. Kemudian ini yang namanya sabu. Ya, bisa kita lihat, atau sabu atau methamfetamin. Yang gambar kiri atas itu yang seperti kristal, ya, atau seperti gula batu, ya, gula batu ataupun tawas. Itu sistemnya adalah untuk sabu adalah penggunaannya sabu yang beberapa gram, ya, kemudian ditaruh di aluminium foil, ya, kemudian aluminium ini dibakar dengan menggunakan alat bong, baru asapnya inilah yang dihirup oleh pengguna. Ya. Dan bahayanya daripada menggunakan sabu ini, orang pasti akan ketergantungan. Ya. Dan dosisnya pasti akan bertambah. Katakanlah kalau 1 gram awalnya bisa untuk 2-3 orang, kalau sudah lama-lama 1 gram itu bisa dipakai sendiri. Dan ini sulit untuk melepaskan kalau orang sudah addict kepada sabu. Untuk maksudnya sulit untuk tidak menggunakan kembali, itu akan sulit. Ya. Nah, ini adalah sabu seperti ini. Kemudian yang di sebelah kanan itu ada warna-warni, itu adalah ekstasi, ya, ataupun amfetamin atau MDMA, ataupun yang dikenal di pasaran dengan nama inek. Ya, kita lihat di sini warnanya ada yang berwarna, ada yang berbentuk. Ya, ini ahlinya ataupun pembuatnya adalah dari Amsterdam atau dari Belanda, ekstasi ini. Ya. Dan ini kenapa ada logo-logonya? Ada di sini kita lihat ada logo Superman, ada logo Warner Bros, kemudian ada simbol angka 8 dan macam-macam. Ini adalah menandakan untuk pabrik pembuatnya yang ada di Amsterdam. Mungkin kalau peserta pernah dengar di Amsterdam dibebaskan. Benar. Ya. Untuk di Amsterdam ataupun di Belanda orang boleh memiliki narkoba secara legal, ya, secara legal itu kalau tidak salah maksimal 4 butir. Tetapi oleh orang sana 4 butir ini digunakan adalah untuk kerja. Artinya saya bukan mengajari kerja menggunakan narkoba. Ya, untuk overtime dia menggunakan 1/4 karena ini adalah jenis stimulan. Sekali lagi ini jenis stimulan yang tentunya kalau berlebihan juga akan timbul halusinasi. Namun sekarang Amsterdam juga mengalami masalah dengan dibebaskannya orang menggunakan narkoba jenis ekstasi. Mereka mengalami masalah karena apa? Yang pengguna-pengguna aktif mereka sudah tidak produktif. Ya, baik mereka yang bekerja maupun mereka yang sekolah ataupun mahasiswa, mereka tidak produktif. Ya, artinya terjadi kelumpuhan, ya, rusaknya otak. Karena sekali lagi rusaknya otak menggunakan narkoba jenis apapun. Ini ya, jadi sudah sabu kemudian ekstasi. Nah, ini lebih lengkapnya lagi para peserta sekalian, kita bisa lihat di sini. Yang paling kiri atas ini adalah heroin. Kemudian ada gambar pipet atau suntikan di sini. Ya, bahwa untuk heroin memang digunakan menggunakan suntikan. Ya. Nah, bahayanya orang pengguna-pengguna heroin yang menggunakan suntikan ini banyak yang terpapar kena AIDS, ya, atau HIV/AIDS, di mana ketika mereka akan menggunakan
heroin, mereka tidak memikirkan lagi ya. Jadi ketika mau artinya begini, ketika mereka sakau butuh untuk segera pasokan heroin ini masuk, ketika melihat ya mungkin di dekatnya ada suntikan yang nganggur mungkin dari temennya sebelumnya yang ditaruh begitu saja di meja, ditaruh begitu saja, dia akan segera menggunakan suntikan tersebut. Yang mana sebenarnya pengguna sebelumnya ini sebenarnya sudah kena AIDS. Jadi ketika sudah menggunakan jarum suntik dari temannya ini, itu langsung terpapar ataupun kena HIV juga. Ya. Dan satu jarum suntik itu bisa digunakan oleh beberapa orang. Karena itu tadi, ketika mereka sakau tidak mungkin akan berpikir akan membeli dulu ya jarum suntik yang mungkin apotek mungkin agak jauh, apalagi kalau sudah menggunakan malam hari. Jadi akhirnya peralatan yang ada ataupun jarum suntik yang ada di tempat itu dia akan pakai. Ya, ini banyak kasus pengguna heroin banyak yang juga terkena HIV/AIDS. Ya. Kemudian yang sebelahnya kita bisa lihat ini ada bubuk, kemudian ada uang dolar yang dilinting, kemudian ini dihirup. Ini yang namanya kokain. Jadi memang kokain umumnya adalah dengan sistem inhaler. Kemudian sebelahnya ada loop. K ini adalah ketamin. Ketamin juga sama dengan sebelahnya ini adalah sabu. Ya, sabu ini yang digunakan tadi sistemnya adalah dengan dihirup asapnya. Kemudian yang tengah bawah paling kiri itu adalah daun ganja, kretek ganja, yang ini sistemnya dirokok. Kemudian yang bulat-bulat ini adalah ekstasi. Nah, kemudian yang sebelahnya itu adalah tadi bahan aditif lainnya ataupun bahan berbahaya lainnya adalah obat-obatan. Di sini ya ada Xanax, ada Tramadol, ada dextromertopan, ada Somadril dan lain-lain. Yang mana sebenarnya penggunaan obat ini harus menggunakan resep dokter. Ya, kalau bukan menggunakan resep dokter, tentunya ini ilegal dan ini tetap membahayakan dan dapat sekali lagi merusak fungsi otak ataupun tubuh yang lainnya di sini. Nah, kemudian di sini saya sampaikan kita bisa lihat di sini ada kretek ganja sintetis, yaitu namanya tembakau gorila di sini. Ya, tembakau gorila mungkin para peserta ingat adanya salah satu pilot atau co-pilot lah ya. Waktu itu ketika masuk di bandara, mereka menggunakan seragam yang ada, melewati pintu X-ray, yang bersangkutan sudah oleng jalannya. Dan setelah diamankan oleh petugas, yang bersangkutan mengaku menggunakan tembakau gorila. Tembakau gorila pada saat itu adalah jenis NPS atau New Psychoactive Substances yang kerjanya sama dengan ganja, tetapi efeknya adalah sekali lagi untuk NPS apapun jenisnya itu efeknya 13 kali lebih berbahaya dari narkoba yang ada. Jadi kalau ada ekstasi sintetis, ada ganja sintetis, ada heroin sintetis, ini kembali bahwa efeknya 13 kali lebih berbahaya ya dari narkoba yang ada. Seperti yang tembakau gorila ini. Dia mengaku menggunakan mulai sore hari sampai pagi hari, itu ternyata efeknya masih berpengaruh kepada yang bersangkutan. Padahal kalau menggunakan ganja yang ada itu paling pengaruhnya 2-4 jam itu sudah hilang. Ya sudah hilang ini. Tapi kalau tembakau gorila tadi hampir 15 jam pun tidak hilang. Nah, ini kan sangat membahayakan. Ya untung cepat ketahuan pada saat itu. Tapi kalau tidak ketahuan pada saat itu, saya itu juga tidak bisa membayangkan. Yang bersangkutan mungkin menerbangkan pesawat yang akhirnya yang harusnya naik diturunkan kembali, ya turun kembali dalam keadaan yang tidak normal, bisa meledak. Ya inilah ya bahayanya menggunakan narkoba apapun jenisnya. Sekali lagi para peserta, narkoba apapun jenisnya ini sangat membahayakan bagi dirinya sendiri dan juga berpengaruh membahayakan bagi orang lain. Ya. Kemudian yang sebelah kanan itu ada seperti kertas yang ditempelkan di lidah. Itu adalah namanya L-sit, ya L-sit atau lysergic acid. Ini juga sama, pengaruhnya juga sama. Ya. Nah ini
beberapa modus yang ketahuan, yaitu ada ganja yang ditaruh di brownies, kue, kemudian ada snack, ya keripik jamur, ini juga sama, kemudian juga cookies, ya kue tetapi mengandung alkohol di sini, ya dalam kemasan minuman saset. Jadi ini dikemas, ya alhamdulillah beberapa kasus ini terungkap, ya karena mereka menggunakan jasa online di sini. Selanjutnya di sini sampaikan para peserta semua bahwa Kepala BNN menyatakan ada 77 jenis narkotika beredar di masyarakat. Artinya ada 77 NPS yang masuk ke Indonesia. Seperti kita lihat di sini. Ini kita lihat ya bahwa NPS atau New Psychoactive Substances atau narkoba sintetis ini yang beredar, ya yang ada di dunia ada sekitar 892 jenis di dunia. Ini padahal data tahun lalu. Jadi kalau untuk tahun ini bisa-bisa menjadi 900 karena mereka bekerja. Kemudian yang beredar di Indonesia ada 77 jenis dan 73 sudah terdaftar. Para peserta sekalian, saya sampaikan terkait dengan NPS ini. NPS ini atau narkoba sintetis ini dibuat oleh jaringan adalah kandungannya yang tidak ada di dalam undang-undang narkotika. Maksudnya demikian, bahwa kami menangani baik Polri maupun BNN menangani ataupun menyidik kasus narkotika menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, di mana di dalam undang-undang tersebut di paling belakang itu ada lampiran, ya lampiran 1 dan lampiran 2. Lampiran ini adalah masuknya ataupun susunan daripada narkoba. Contohnya, apabila kami menangkap sabu, nah sabu ini kemudian diperiksa di laboratorium. Jadi setiap pengungkapan kasus narkoba, ya untuk penyidikan, barang buktinya harus diperiksa di dalam lab. Ya, setelah diperiksa lab, baru ketahuan komponennya. Ya, komponen sabu misalnya nama kimianya seperti ini. Kemudian kalau ekstasi, komponennya nama kimianya seperti ini. Ya, ganja juga sama, ada komponennya. Jadi semua ada nama-nama kimianya di situ. Nah, untuk NPS ini tidak ada. Ya, ketika diperiksa di laboratorium, ternyata kandungannya tidak terdapat di dalam undang-undang. Nah, inilah ya mereka jaringan mensiasati ya untuk memasukkan NPS ke negara manapun, dia pasti akan melihat dulu undang-undangnya. Contoh apabila akan memasukkan ganja sintetis atau ekstasi sintetis yang ada masukkan ke mana? Ke Australia. Jaringan ini akan melihat dulu mana yang masuk dalam tabel undang-undang, katakanlah undang-undang narkotika yang ada di Australia. Begitu ini sudah ada, mereka akan membuat yang komponennya tidak ada di dalam undang-undang di Australia. Nah, inilah ya liciknya para jaringan untuk memasukkan narkoba dengan membuat NPS ini. Ya, saat ini 4 yang masih diatur. Artinya yang sudah 73 masuk dalam lampiran Permenkes nomor 5 tahun 2020 itu artinya sudah bisa disidik. Ya, seperti 3 tahun yang lalu yang ada oknum, ya sekali lagi oknum yang tertangkap menggunakan tembakau gorila, itu pada saat itu belum bisa disidik karena tembakau gorila belum masuk di dalam undang-undang terdapat dalam lampiran Permenkes sehingga belum bisa disidik. Ya, namun secara struktural yang bersangkutan oleh lembaganya itu dipecat yang bersangkutan. Ya, ini. Nah, ini kemudian saya sampaikan pada rekan-rekan semua efek daripada orang menggunakan narkoba. Ya, orang menggunakan narkoba. Seperti kita lihat di sini, ya, itu ada 3, ada yang pertama laki-laki. Ini padahal umurnya yang sebelah kiri atas itu umurnya masih 19 tahun. Ya, masih ganteng, masih bersih. Kemudian ketika mungkin umur 20 dia sudah menggunakan narkoba. 4 tahun kemudian, yaitu di umur 24, ya wajahnya sudah seperti umur 35. Ya, kemudian di bawahnya ini malah justru umur 34, tapi wajahnya
sudah seperti umur 60 tahun. Ya, inilah seperti ini efek daripada ini. Kemudian ada yang perempuan lagi, ada umur 26 tahun, masih bersih, masih cantik. Kemudian baru umur setahun kemudian dia sudah menggunakan, wajahnya sudah rusak. Ya, sudah tidak terawat lagi, bahkan di umur 28 ya, baik kulit mukanya maupun matanya itu sudah rusak ya. Dan yang paling kanan mungkin para peserta tahu ya, ini penyanyi legendaris ya dari Amerika, yaitu Whitney Houston. Yang bersangkutan pada saat itu yang sebelah kiri masih cantik ya, itu belum menggunakan narkotika, kokain dan ganja pada saat itu. Di dalam ketenarannya ya, karena lingkungannya juga mempengaruhi, akhirnya yang bersangkutan pengguna aktif daripada kokain maupun ganja. Ya, di sini kita bisa lihat di sini. Ya, wajahnya yang baru umur beberapa tahun. Yang bersangkutan almarhum ini sudah kalau tidak salah ada sekitar 4-5 kali di rehab. Ya, 4 kali di rehab, yang tentunya di sini akhirnya berefek kepada kematian ya, karena mungkin overdosis. Selanjutnya sebagai hal yang mendasar kita untuk mengetahui gejala dini daripada pengguna narkoba ataupun pecandu narkoba, ini ada namanya kita sebut 7B. Ya. Biasanya orang-orang yang pengguna aktif narkoba ini yang pertama biasanya susah untuk diajak bicara. Ya, bukan artinya bisu, tidak, tetapi ketika diajak bicara yang normal itu nggak nyambung. Ya, tidak nyambung. Ya, kita ngomong masalah pelajaran, dia jawabnya masalah dagangan. Ya kan, nggak nyambung di sini. Ya, ini. Kemudian suka menyendiri atau menjauhkan diri. Ya, itu tadi. Karena disusah untuk berpikir, ya. Untuk berpikir, ya bukan lemot lagi, bukan lolak lagi, bukan. Ya. Mungkin di bawahnya lolak lagi ataupun lemot di sini. Ya, suka menyendiri, makanya dia menjauhkan diri. Kemudian sulit untuk terlibat dalam aktivitas. Ya bagaimana dia mau beraktivitas? Untuk mandi saja mungkin sudah nggak mau dia, karena di dalam pikirannya hanya narkoba, narkoba, dan narkoba. Ini. Kemudian sering tidak menepati waktu, ya, tidak on time, ya karena tadi itu. Ya, untuk mengurus dirinya sendiri saja susah-susah, apalagi untuk menepati waktu. Kemudian sering mudah tersinggung, ya. Sering mudah tersinggung, artinya sering mudah tersinggung di sini, ya. Orang menggunakan narkoba jenis apapun itu bisa tidak tidur sampai 2 hari, ya. Dan satu hal yang perlu peserta ketahui, bahwa orang menggunakan narkoba itu detak jantungnya bisa 3 kali lebih daripada orang normal. Seperti kita ini saat ini. Kita yang tidak pengguna narkoba ini, detak jantungnya katakanlah misalnya 1 menit 60 kali pompa. Tetapi kalau orang sudah menggunakan narkoba bisa 180 kali pompanya. Ya kita bayangkan dengan jumlah yang begitu tinggi, itu kalau kuat mungkin nggak ada masalah. Tetapi kalau tidak kuat, yang bersangkutan bisa meninggal dunia karena pacu jantungnya di porsir. Kemudian sering mudah tersinggung, tadi kurang tidur. Kemudian suka bicara berlebihan, ya karena yang tadi stimulan itu bicara berlebihan, tapi bicaranya nggak nyambung, ya tidak nyambung. Kemudian suka minder, malu-malu, yang tadi yang mungkin suka menyendiri ini, dan selalu tampak tidak tenang ataupun gelisah. Ya. Kemudian yaitu selalu curiga tanpa alasan di sini. Ya, ini. Jadi ada bingung, ada bohong, bengong, ada bolos, bolot, bego, dan barang-barang hilang. Barang-barang hilang ini adalah untuk apa? Dia mungkin menjual barang-barangnya hanya untuk membeli narkoba. Ya, saya masih teringat ya sekitar 10-15 tahun yang lalu. Ya, ada seorang anak pecandu, ya pecandu waktu itu pecandu heroin kalau tidak salah, pecandu heroin. Yang anaknya ini sudah edik, ya itu kalau namanya barang orang tuanya, namanya tas ibunya yang bermerek, sepatu bapaknya yang bermerek, pasti akan hilang, akan dijual murah, ya dijual murah hanya untuk dia membeli narkoba, ya ini
Kemudian ini kita bisa lihat para peserta sekalian, ya, ini dampak penyalahgunaan narkoba. Ya, kalau menggunakan ganja pada otak ini tidak peduli lingkungan, struktur saraf pusat otak, pemimpi, apatis dan depresi. Dan pada ginjal efeknya adalah nanti bisa cuci darah akibat kerusakan ginjal. Jadi kalau minum sekarang tidak mungkin 6 bulan atau setahun kemudian, bisa nanti 4 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian akhirnya ginjalnya rusak, ya, yang akhirnya cuci darah di sini. Kemudian juga terjadi kerusakan hati ataupun lever. Kemudian untuk apabila sudah pecandu ekstasi, yang bersangkutan juga sama pada otak, ya, efeknya adalah menimbulkan prasangka buruk, ya, rasa sedih dan was-was, kemudian sulit tidur, kemudian gelisah dan kematian apabila overdosis di sini. Dan pada jantung juga sama, tekanan darah tinggi terus, ya, karena tadi itu kematian akibat serangan jantung. Yang bersangkutan tidak, tadi saya katakan bisa tidak tidur 2 hari. Jadi kita bayangkan dalam 2 hari tidak tidur, bagaimana juga untuk mengistirahatkan otaknya di sini. Ya. Kemudian kalau menggunakan sabu juga sama, ini timbul mudah panik, mengubah kepribadian secara permanen, selalu ketakutan atau paranoid, ya, paranoid. Jadi kalau orang paranoid itu dengar kucing aja nabrak pintunya saja, itu pikirannya adalah ada petugas yang akan menangkap yang bersangkutan. Ini paranoid. Kemudian kalau bertatapan dengan temannya, yang temannya ini lawannya tidak melihat, tapi perasaan dia melihat, bahkan langsung menantang. Mengapa kamu lihat-lihat? Nah ini tadi, ya, karena otak sudah berubah, akhirnya timbul berbagai perubahan pada dirinya di sini. Kemudian pada lambung, kemudian gangguan lever. Nah di sini. Ya, jadi intinya kita bisa lihat sendiri, mau menggunakan kokain, menggunakan opium, menggunakan sabu, ganja, ekstasi, atau bahan aktif lainnya, ya, ini akan merusak, ya, akan merusak terutama sel saraf pusat otak dan juga bagian daripada tubuh manusia ataupun organ manusia. Selanjutnya di sini saya sampaikan, ya, kerusakan pada jaringan otak. Di sini kita bisa lihat bahwa ini, ya, bahwa ini ceritanya adalah ada seorang dokter di Jerman yang telah melakukan otopsi terhadap mayat pengguna ganja, mayat pengguna metamfetamin, dan mayat menggunakan heroin, dan mayat yang tidak menggunakan narkoba apapun. Sehingga di sini pada saat di otopsi otaknya diperiksa, nah ini timbulnya seperti ini akhirnya. Jadi ini bukan asal foto, tetapi ini foto, ini fakta yang dilakukan oleh seorang dokter di Jerman melakukan otopsi. Kita lihat yang paling kiri atas, ya, ini adalah orang yang otak manusia yang tidak menggunakan narkoba. Ya, di sini kita lihat warnanya bagus, kemudian bersih dan tidak ada lubang sama sekali. Ya, artinya lubang ini saya katakanlah kerusakan selnya, ya, kerusakan selnya di sini. Kemudian kalau sebelahnya adalah menggunakan marijuana, ini sudah ada timbul beberapa lubang. Ya, artinya sudah banyak, ya, sudah timbul beberapa kerusakan. Kemudian metamfetamin itu lubangnya lebih banyak, artinya kerusakan di otaknya lebih banyak. Dan menggunakan heroin ini lebih banyak di sini, ya, rusak di sini. Ya, di sini. Jadi otak yang sehat dan otak yang menggunakan narkoba adalah beda, ya. Kerusakan pada sel saraf pusat otak. Selanjutnya para peserta sekalian, mengapa orang mau menggunakan narkoba? Ada beberapa penyebab. Ya, penyebabnya adalah gaya hidup. Ya, gaya hidupnya pastinya tidak sehat. Ya, mungkin pengaruh lingkungan, ya, pengen gaul tapi salah gaul. Ya, akhirnya gaya hidupnya seperti itu, menggunakan narkoba. Kemudian kemampuan finansial dan ekonomi yang memadai, ya. Ya, karena ada modal, pastinya dia akan mampu untuk membeli narkoba. Kemudian tekanan pekerjaan yang menuntut untuk overtime. Ya, ini juga pandangan yang salah bahwa kalau menggunakan overtime tidak perlu menggunakan narkoba. Kalau overtime lebih baik menggunakan vitamin. Ya, ada vitamin-vitamin untuk
yang tentunya bisa membantu kalau kita mau lembur ataupun yang lain. Kemudian pandangan yang keliru tentang narkoba. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau sekarang ini kita sudah tahu ya tentang narkoba, ya tentunya jangan sekali-kali coba. Ya, jangan sekali-kali mencoba, apalagi menggunakan. Mencoba saja itu sudah membahayakan. Selanjutnya para peserta sekalian, saya akan berikan gambaran tentang masuknya narkoba yang ke Indonesia. Ini adalah modus-modus operandi ataupun cara pengiriman narkoba dari luar negeri. Contoh, ini adalah sabu yang dimasukkan ataupun diselundupkan di dalam pipa. Ini yang kita lihat di sini ada pipa besi, pipa baja ini beratnya pipanya adalah satu batangnya beratnya 100 kilo. Ya, 100 kilo. Di dalamnya yang di tengah ini ada seperti lontong ataupun apa yang dikemas dalam aluminium foil. Ini adalah sabu atau metafetamin ya, seperti yang sebelah kanan itu. Setelah kita buka aluminium foilnya, ini ada warnanya putih yang adanya kristal seperti tadi. Ya, kristal. Satu tiang ini diisi sabu sebanyak 20 kilo. 20 kilo. Dan pada saat itu kami menangkap sekitar hampir 10 besi, ya 10 biji besi, berarti kalau 20 hampir 200 kami ungkap pada saat itu. Ya, ini dari Cina juga, ya dari Cina sabu. Kemudian ini ada modus operandi sabu yang dimasukkan di dalam handle pintu, ya. Jadi kalau kita lihat ada handle pintu yang panjang-panjang, yang besar-besar ini, di dalamnya dimanfaatkan oleh jaringan untuk diisi sabu di sini. Ini terungkap waktu itu di dalam masukan handle, beberapa handle sebanyak 2,7 kilo. Ya. Selanjutnya, mohon maaf, ini sebagai gambaran juga modus ya sabu yang dimasukkan di dalam kerudung. Ini tertangkap seorang perempuan yang menggunakan kerudung, tetapi ternyata setelah diperiksa, digeledah kerudungnya ya bukan rambut tapi sabu di sini. Ini 1 kilo, satu plastik itu 1 kilo di sini. Nah, ini para peserta sekalian, ini adalah bukan beras dan juga bukan gula, tetapi ini adalah sabu yang diungkap oleh BNN pada saat itu. Saya yang menangkap di dalam pengungkapan jaringan ini. Ini adalah sabu seberat 1,2 ton yang sebelah kanan ini. Ya, 1,2 ton ini pada saat itu digelar di BNN untuk dilakukan rilis. Ya, atau press release oleh kepala BNN. Ya, di sini ini adalah 1,2 ton yang dibawa menggunakan kapal ikan, berangkat dari Cina, masuk melalui perairan, akhirnya masuk yang tertangkap di Kepulauan Riau pada saat itu. Ini sekitar kalau tidak salah 3 tahun yang lalu, ya 3 tahun lalu. Kemudian sebelah kiri ini juga sama sabu, tetapi seberat 380 kilo. Ya, ini dimasukkan di dalam kotak besi juga yang dikemas, akhirnya terungkap 380 kilo sabu. Dan sebagai informasi, untuk sabu itu 1 kilonya itu harganya sekitar untuk beli modalnya hanya 300 sampai 400 juta. Tetapi kalau sudah masuk ke Indonesia itu bisa dibeli dengan harga sekitar 1 miliar. Ya, jadi keuntungan yang sungguh fantastis, tetapi risikonya sangat membahayakan. Jadi kalau kita pada saat itu ungkap 1,2 ton, ya hitung saja sendiri berapa harga yang kita bakar pada saat itu, karena sudah dirilis kemudian kita bakar. Nah, ini kemudian narkoba yang dikirim ataupun dimasukkan melalui namanya sistem swelo. Ya, ini yang sulit untuk diungkap, ya, tetapi ini faktanya. Ya, jadi sistem swelo ini adalah sebagai berikut gambarannya. Jadi ketika akan dibawa, mungkin ini berangkat dari Afghanistan ataupun dari China, ya, mungkin pada saat itu ini kejadian sekitar 6 tahun yang lalu pada saat kami masih di kepolisian, ya, di Narkoba Mabes, kami ungkap waktu itu di Bali. Yang bersangkutan seorang perempuan ini di bawah ini adalah seorang perempuan dari Nigeria yang membawa narkoba jenis heroin. Ya, di mana sistemnya adalah jadi heroin
yang dimasukkan di dalam semacam serat latek ataupun seperti karet kondom yang tipis itu. Kemudian yang bersangkutan ditelan. Jadi sistemnya ditelan ya, itu karena ususnya panjang, ini hampir waktu itu dapat 76 butir ya. Jadi sistemnya adalah sebagai berikut: ketika mereka berangkat dari negaranya, di pesawat tidak boleh, apabila narkobanya ini sudah masuk ditelan, kemudian yang bersangkutan tidak boleh makan di pesawat, hanya boleh minum pun harus minum yang normal, tidak boleh panas, tidak boleh dingin. Ini untuk apa? Untuk mencegah narkobanya ini yang ada di sistem swallow, yang ada di ususnya itu tidak pecah ataupun tidak sobek ya. Dan baru kalau nanti sudah sampai di Jakarta, yang bersangkutan tentunya maaf, karena masuknya melalui mulut, ya keluarnya melalui buang air besar ya ini ya. Jadi sistemnya seperti ini, namanya swallow. Nah ini seperti kita lihat di sini ya, yang paling kiri ya, yang paling kiri dipegang tangan dengan tangan pada saat itu ada di ususnya ada 2 butir ya, ini ya narkoba yang ada warna-warna kuning itu masuk ya, dimasukkan di sini. Nah ini kejadiannya adalah sebagai berikut, bahwa perempuan ini ketika sudah sampai di hotel, yang bersangkutan mungkin maaf kalau lihat badannya memang agak gemuk di sini, yang bersangkutan kelaparan. Nah karena lapar mungkin makan di luar, makan kekenyangan, akhirnya makanan tersebut merusak ataupun memecah daripada heroin yang sekian gram, yang akhirnya overdosis ya. Overdosis ya, ini akhirnya yang bersangkutan diotopsi, pada saat itu diotopsi. Nah seperti inilah ya, yang akhirnya di dalam tubuhnya kita keluarkan ada sekitar 76 butir yang warna kuning itu di dalam tubuhnya ya, di dalam usus ya. Nah ini namanya sistem swallow ya. Kemudian saya sampaikan juga bagaimana, apakah di pandemi COVID-19 ini narkoba tidak masuk? Makin menggila menurut saya ya, makin menggila narkoba masuk ke dalam situasi pandemi COVID. Seperti yang saya paparkan di sini, ini adalah narkotika jenis sabu atau metamfetamin yang diungkap oleh Polri, yang diungkap pada saat itu tanggal 22 Mei dan pada tanggal 3 Juni ya, sebanyak 797 kilo ya, sudah hampir 1 ton juga di sini ya. Ini kita lihat bisa kemasannya ya, ada yang dimasukkan dalam Tupperware, kemudian ada dibungkus dengan menggunakan lakban warna kuning, dan juga ada yang masih utuh warna putih, hanya masukkan plastik. Kemudian ada yang dikemas dalam bulat ya, ini juga sama, ini adalah sabu di sini ya, ini. Kemudian kita lihat di sini juga sama, di suatu situasi pandemi COVID, ada jaringan yang memasukkan narkoba jenis sabu, dimasukkan dalam karung ya, karung beras. Jadi karung beras itu dimasukkan. Jadi 1 karung beras kalau tidak salah ini diisi 4 sampai 5 kotak ya. Hijau di atas itu, warna hijau di atas itu adalah dalam 1 kilo itu ukurannya seperti 1 kotak tisu ya, atau 1 bata ya, seperti bata itu adalah 1 kilo ya. Waktu itu BNN mengungkap kalau tidak salah ini sebanyak 200 kilo sabu yang dimasukkan dalam karung beras. Seminggu kemudian mengungkap lagi sabu yang dimasukkan dalam karung berisi jagung ya, bukan jagung yang utuh tetapi jagung yang sudah dalam bentuk butiran-butiran jagung, yaitu juga sama, hampir 150 kilo ya sabu yang dimasukkan di dalam karung jagung. Nah ini. Selanjutnya para peserta sekalian, kali ini saya sampaikan modus operandi yang dengan sistem body wrapping, yaitu narkoba yang dilekatkan di badan ya, seperti ini ya. Contohnya ini beberapa kejadian kalau salah beberapa waktu yang lalu ya, yang ditangkap oleh di bandara, oknum, salah satu oknum nih. Nah itu yang putih adalah sabu ya, jenis sabu yang di kaki kirinya
kanan kiri ditempelkan, kemudian maaf ditaruh juga di atas kemaluan, ya, di perut, di sini, nah, di belakangnya juga ada, ya, kemudian di kaki. Ini kalau tidak salah yang bersangkutan membawa hampir kurang lebih 2 kilo, ya, 2 kilo. Jadi satu plastik itu setengah kilo, ya, itu hampir 2 kilo. Ya. Inilah ya yang namanya body wrapping. Jadi juga bisa membawa sabu, kemudian juga bisa membawa ekstasi. Ya, bahkan beberapa waktu lalu pada saat saya masih di Narkotik Polda Metro itu mengungkap narkotika yang body wrapping, jadi ekstasi yang dibawa oleh seorang perempuan hamil. Jadi ternyata karetnya itu dibikin seperti orang hamil, tetapi di dalamnya ada ekstasi. Nah, ini kita lihat di sini. Ya, ini adalah body wrapping. Ya, jadi narkoba yang direkatkan, ya, direkatkan di tubuhnya, baik di kaki maupun di perut. Ya, ini, ya, ini adalah body wrapping. Selanjutnya para peserta sekalian menyikapi tadi dari awal bahwa Indonesia darurat narkoba ini apa yang harus kita perbuat? Ya, tentunya apa yang harus kita perbuat ini? Bahwa masyarakat diharapkan peran serta warga seluruh Indonesia di dalam menangani masalah darurat narkoba ini. Ada 2 hal tugas yang harus kita lakukan, yaitu adalah memutus mata rantai jaringan narkoba atau supply reduction-nya, yaitu tentunya yang dilakukan saat ini oleh BNN maupun oleh Polri. Jadi pengiriman narkoba ini kita putus rantainya. Ya, banyak pengungkapan yang sudah kita ungkap. Kemudian adalah bagaimana kita bisa menekan, ya, paling tidak mengurangi jumlah pengguna ataupun jumlah korban pengguna, yaitu namanya demand reduction, yaitu upaya pencegahan. Ya, contohnya seperti yang dilakukan oleh para peserta sekalian pada hari ini adalah juga upaya untuk melakukan upaya pencegahan, ya, baik di lingkungan keluarga, jangan sampai ada yang terpapar, lingkungan kerja juga demikian, lingkungan rumah tangga, mungkin di perumahan ataupun di komplek juga sama. Upaya pencegahan lebih penting di sini. Ya, seperti yang kita lihat, ya, bahwa upaya pencegahan harus secara masif. Secara masif. Yang paling mendasar adalah diri sendiri dulu. Diri sendiri untuk menolak masalah narkoba. Kemudian di lingkungan rumah tangga. Ya, artinya lingkungan rumah tangga ini merupakan benteng terdepan, benteng utama di dalam upaya pencegahan. Artinya hanya dengan kelompok kecil itu harus kuat, jangan sampai ada yang terpapar. Nah, tentunya dengan pemahaman pada hari ini, katakanlah, ya, dari para peserta yang sekarang mendengarkan penyuluhan kami ini ada sekitar 200 atau 300 orang, kami berharap kembalinya ataupun sesudah ini bisa bertambah, mungkin sampai kembali di rumah menjadi yang tadinya 300 menjadi 600 atau menjadi 900. Artinya dengan memberi 1 orang pemahaman tentang masalah bahaya narkoba ini sudah membantu upaya pencegahan. Mungkin bisa 2 orang, besoknya sampaikan lagi ke temannya, bertambah terus. Nah, ini yang kita harapkan, tentunya sinergi dari para peserta sekalian, ya, tentunya lebih luas lagi, bahwa kita sebagai warga negara Indonesia betul-betul harus membentengi diri, ya, jangan sampai kita ataupun saudara kita ataupun keluarga kita ataupun rekan kita yang menjadi korban terpapar narkoba. Semua harus bisa membentengi. Karena ingat, kalau sampai banyak yang menjadi terpapar kepada narkoba, saya khawatir kita akan bisa kehilangan namanya loss generasi. Bagaimana kita bisa membentuk manusia yang unggul seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden menuju sumber daya yang unggul. Bagaimana unggul kalau ada yang terpapar narkoba ataupun banyak yang terpapar narkoba? Pasti akan lumpuh, akan kita kehilangan satu generasi ataupun les generasi.
ini. Ya, jadi upayanya adalah sebagai berikut. Selanjutnya pada kesempatan ini sebelum kami tutup, tentunya kami juga akan menyampaikan kepada para peserta semua bahwa kemarin tanggal 26 Juni BNN telah mengeluarkan tagline baru. Jadi bukan stop narkoba lagi, tetapi ada namanya yaitu tagar hidup 100%. Ya, di mana bahwa hidup 100% ini adalah menyikapi situasi saat ini yang masih adanya pandemi COVID-19, di mana 4 komponen daripada hidup 100% yaitu sadar tidak menggunakan narkoba, kemudian sehat tidak menggunakan narkoba, kemudian produktif tentunya tanpa menggunakan narkoba, dan endingnya adalah bahagia 100%. Jadi kita sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Kita kalau bahagia jangan tanggung-tanggung, harus 100%. Ya tentu dengan sadar kita tidak menggunakan narkoba karena kita tahu bahaya daripada narkoba tersebut. Kemudian sadar saat ini kita dengan situasi pandemi COVID juga sama, kalau kita tidak sehat kita bisa terpapar COVID-19. Ya. Kemudian produktif yang sekarang kita laksanakan, saya menyampaikan para peserta mendengarkan, itu tentunya satu hal yang produktif, yang tentunya kalau sudah tahu semua ini, insya Allah kita akan bahagia 100%. Nah ini silakan para peserta bisa membuka ya dengan tagar seperti ini, bahwa 100%-nya bukan 100% lambang, tetapi kita menggunakan huruf. Ini baru bisa dibuka, ya baru bisa dibuka tagar hidup 100% ini, yaitu sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Ini ya tagline baru kami untuk Badan Narkotika Nasional. Kami berpesan tentunya sekali lagi, yang pertama kepada para peserta, sekali lagi saya ingatkan, jangan mencoba-coba narkoba apapun jenisnya, apapun yang ditawarkan kepada mungkin teman-teman yang tidak sehat ini, jangan sekali-kali mencoba, karena sekali mencoba pasti ya, akan merugikan diri sendiri dan juga mungkin keluarga. Ya, efeknya nanti kalau sudah kecanduan hanya akan dihadapkan kepada 2 pilihan, yaitu yang pertama adalah bisa gila, yang kedua adalah mengakibatkan kematian. Gila tadi itu karena rusak sel saraf pusat otak, tidak bisa berpikir normal, yang akhirnya sel saraf pusat putus, yang akhirnya bisa gila, meninggal karena overdosis ya. Dan yang kedua, yang berikutnya adalah tadi saya sampaikan, marilah kita mulai beralih ke hidup 100%. 100% sadar, sehat, dan produktif tanpa narkoba, dan 100% bahagia. Sebelum saya tutup, silakan, kami di Badan Narkotika Nasional ini mempunyai beberapa media sosial yang ada di sini. Silakan bisa masuk, para peserta ikut di dalam media sosial kami ini, yaitu kita punya Facebook, kemudian ada Twitter, kemudian ada Instagram, kemudian ada YouTube. Ya, silakan masuk ke ini, mau tanya tentang narkoba boleh, mau memberikan informasi juga boleh tentang narkoba, mau tanya tentang masalah tempat-tempat rehabilitasi juga boleh, apapun yang berkaitan dengan narkoba, silakan ya masuk melalui media sosial kami ini. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada para peserta. Terima kasih dan semoga ini bermanfaat bagi seluruh peserta sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.